Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semua. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Bapak. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini sering juga disebut dengan fungsi parabola karena grafiknya berbentuk seperti parabola. Bagaimana cara kita menggambarkan grafik fungsi kuadrat? Ya, ada beberapa langkah yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita menentukan bentuknya. Apakah nanti parabolanya terbuka ke atas, apakah terbuka ke bawah. Selanjutnya, kita mencari titik potong, sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, kita mencari sumbu simetri dan juga nilai maksimum dan nilai minimum. Untuk lebih jelasnya, ya anak-anak silakan simak video berikut ini. Grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 0. X, Y merupakan anggota bilangan real. Fungsi kuadrat sering juga disebut dengan istilah fungsi parabola karena grafiknya berbentuk parabola. Bagaimanakah cara menggambar fungsi kuadrat pada bidang kartesius? Langkah-langkah mensketsa atau menggambarkan grafik fungsi kuadrat. 1. Menentukan bentuk parabola. 2. Menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X. 3. Menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y. 4. Menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. 5. Mensketsa atau menggambarkan grafik fungsi kuadrat berdasarkan langkah 1, 2, 3, dan 4 yang telah kita peroleh. Satu, menentukan bentuk parabola. Bentuk atau karakteristik fungsi kuadrat bisa dilihat dari nilai A. Yang pertama, jika A kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah, memiliki nilai maksimum. Jadi kalau A kurang dari 0, maka nilainya maksimum. Ini gambarnya, bisa dilihat. Parabolanya terbuka ke bawah. Ini ya, terbuka ke bawah. Yang kedua, jika A lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas, memiliki nilai minimum. Ya, jadi nilainya minimum saat A lebih dari 0. Ini bisa dilihat grafiknya terbuka ke atas. 2. Menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X. Menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Sehingga AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Ya, ini bentuk pemfaktoran. Ya, mencari akar penyelesaian persamaan kuadrat, ya, X1 dan X2 nya, sehingga diperoleh titiknya X1,0 dan X2,0. Ya, penempatan ini tidak apa-apa bola balik. Yang ketiga, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y. Menentukan titik potong dengan sumbu Y
syaratnya X sama dengan 0. Ya, kebalikan, kalau mencari ya titik potong sumbu X, Y-nya 0. Kalau mencari titik potong sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan A 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C. Ya, apapun dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Sehingga diperoleh Y sama dengan C. Maka titiknya 0, C. Yang keempat, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Menentukan persamaan sumbu simetri dapat menggunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Menentukan nilai ekstrim atau nilai optimum atau nilai maksimum dan nilai minimum ini bergantung nanti berdasarkan nilai A-nya. Jika A kurang dari 0 maka nilainya maksimum. Jika A lebih dari 0 maka nilainya minimum. Ya, dapat menggunakan rumus Y sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali AC dibagi negatif 4 kali A. Titik puncak fungsi yaitu P negatif B per 2A, ini X-nya, B kuadrat dikurang 4 kali AC per negatif 4A, ini sebagai Y-nya ya, X, Y. Contoh, lukislah grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Penyelesaian, nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, C sama dengan negatif 8. A lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas, ya, memiliki nilai minimum. Tadi sudah dijelaskan di atas. Titik potongnya lagi kita cari. Yang pertama ya sumbu X, ya, Y sama dengan 0, maka diperoleh X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 sama dengan 0. Ya, kita cari akar penyelesaian dengan cara memfaktorkan. Bilangan berapa dikalikan dapat negatif 8 dijumlahkan dapat negatif 2. Ya, dikalikan dapat negatif 8 dijumlahkan dapat negatif 2, yaitu negatif 4 dengan positif 2. X dikurang 4 dikali X ditambah 2, sehingga diperoleh X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan negatif 2. Titiknya negatif 2,0 dan 4,0. Jadi X, 0 ya, X, 0, X1 ya 4 di sini ya, X2 2. Ini peletakannya boleh balik, tidak ada masalah. Makanya di sini negatif 2,0 dan 4,0 ya, titik potong terhadap sumbu X. Selanjutnya titik potong dengan sumbu Y, yakni Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. X-nya kita ganti atau kita substitusikan dengan 0 karena mencari titik potong sumbu Y. Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 2 dikali 0 dikurang 8. Ya, apapun tadi dikalikan 0 hasilnya adalah 0, maka diperoleh Y sama dengan negatif 8. Rumusnya tadi titiknya 0, C. Makanya di sini 0, negatif 8. Selanjutnya sumbu simetri, ya, kita substitusikan ke rumus yang sudah kita ketahui tadi. Negatif B per 2A negatif dikali negatif 2, karena B nya negatif 2 dibagi 2 dikali 1 sama dengan negatif dikali negatif positif, ini jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nilai minimum, ya, karena tadi A nya lebih dari 0. Kita substitusikan.
B kuadrat dikurang 4 dikali AC dibagi negatif 4 dikali A sama dengan negatif 2 pangkat 2 itu asalnya 4 dikurang 4 dikali 1 dikali negatif 8 hasilnya negatif 32 dibagi negatif 4 dikali 1 negatif 4 dikurang negatif 32 negatif kali negatif hasilnya positif, jadi dijumlahkan 4 ditambah 32 sama dengan 36 dibagi negatif 4 hasilnya negatif 9 sehingga diperoleh titik puncaknya P X, Y ya 1, negatif 9. Setelah semua langkah telah selesai, kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam diagram Kartesius sehingga diperoleh grafik fungsi kuadrat sebagai berikut. Grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Ini tadi yang kita sudah cari. A-nya lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Ini bisa dilihat, grafiknya terbuka ke atas. Titik potong dengan sumbu X ya negatif 2,0 dan 4,0. Ini kita tuliskan. Nah, ini negatif 2,0 di sini posisinya. Terus 4,0. Sini 4,0. Nah, ini sumbu X-nya. Titik potong dengan sumbu Y 0, negatif 8 di sini. Ini titik potongnya dengan sumbu Y ya 0, negatif 8. Titik puncak minimumnya P ya 1, negatif 9. Ini X-nya 1, Y-nya negatif 9. Jadi beginilah cara menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Kita cari nilai A-nya untuk mengetahui apakah dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Terus kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kita cari sumbu simetri dan nilai ya optimumnya. Baru kita bisa menggambarkan atau mensketsa grafik fungsi kuadrat. Ya, Bapak harapkan anak-anak bisa memahaminya. Untuk lebih ya jelasnya, Bapak akan mengasih tugas kepada anak-anak. Tugas yang pertama, lukislah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Yang kedua, lukislah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan negatif 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 5. Baiklah, itulah tadi ya materi tentang grafik fungsi kuadrat. Semoga anak-anak semua setelah melihat video tadi bisa menggambarkan grafik fungsi kuadrat dengan benar. Di situasi kita sekarang ini, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan, rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Yang kedua, selalu menggunakan masker saat ya berada di luar rumah. Yang ketiga, selalu menjaga jarak aman ya sekurang-kurangnya 1 meter jika berada di keramaian. Ya, kalau tidak penting-penting jangan keluar rumah. Ya, tetap ya kita ya usahakan banyak di rumah. Tetap semangat. Happy studying. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.